John Hertman ingin kandang timnas Indonesia berubah menjadi neraka bagi lawan dengan bantuan penuh Garuda Fans. Pelatih timnas Indonesia itu menilai dukungan supporter berperan besar dalam membangun kekuatan skuad Garuda. John Hertman tidak hanya memikirkan pembentukan tim secara teknis, dia juga memberi perhatian serius pada faktor non-teknis, terutama hubungan antara pemain dan supporter di stadion. Pelatih asal Inggris tersebut melihat basis pendukung timnas Indonesia terus membesar. Kondisi itu dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan atmosfer kandang yang menekan mental tim tamu. Hertman menyebut kehadiran supporter bisa menjadi senjata tambahan di lapangan. Tekanan dari tribun diyakini mampu mengganggu konsentrasi lawan sepanjang pertandingan. Hertman meyakini atmosfer kandang yang kuat membuat lawan tertekan sejak awal laga. Situasi tersebut dinilai meningkatkan peluang timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Kesempatan membangun atmosfer kandang angker terbuka dalam waktu dekat. Timnas Indonesia dipastikan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series dari 9 seri yang digelar di berbagai negara. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengaku sudah mempelajari kekuatan Timnas Cina U17 jelang laga uji coba. Ia berharap anak asuhnya mendapat pelajaran berharga dari pertandingan nanti. Laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Cina U17 itu akan berlangsung 2 kali, yakni 8 dan 11 Februari 2026. Semua pertandingan dimainkan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten. 2 pertandingan itu sebagai persiapan untuk menatap Piala Dunia di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi, 30 April hingga 17 Mei. Sebanyak 28 pemain dipanggil untuk mengikuti pertandingan tersebut. Nova mengatakan tim asuhannya sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan Cina untuk laga nanti. Hal itu tentunya untuk menjadi modal Timnas Indonesia U17 untuk memberikan perlawanan. Mantan bek Persib Bandung itu melihat timnya saat ini punya semangat yang sangat positif dilihat dari persiapan sedang berlangsung. Para pemain tentu ingin memberikan performa terbaiknya dalam laga nanti. Pastinya itu akan sangat berbeda karena saat ini, besok menjadi pertandingan internasional pertama bagi pemain-pemain muda ini, ujar Nova. Pelatih asal Inggris John Hertman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026. Menurut laporan media Kanada Waking the Red, John Hertman diminta meloloskan Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. Saat Timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hertman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Football Primer, Denny van Laer, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hertman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela Timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hertman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela Timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar. John Hertman secara terbuka menantang pemain-pemain yang putus asa untuk kembali berjuang menembus Timnas Indonesia kembali. Ada 3 sarana yang akan dijadikan Hertman untuk memantau bakat dan kualitas pemain. Ketiga ajang itu adalah FIFA Series 2026, Piala AFF 2026, dan FIFA Matchday 2026. Sepanjang 2026 ini, Hertman akan memantau dengan seksama talenta sepak bola Indonesia yang dianggap sesuai kebutuhan, dijanjikan tempat dalam Piala Asia 2027. Menurut mantan pelatih Kanada ini, seluruh pemain punya kesempatan yang sama. Saat ini, Hertman sedang menyeleksi secara seksama seluruh potensi yang ada di dalam dan luar negeri. Karena itu, Hertman berpesan kepada pemain-pemain yang selama ini tak lagi dipanggil atau belum menembus Timnas Indonesia untuk membuktikan diri pantas dipanggil. Jadi, saya berharap series tersebut memberi saya sekelompok pemain yang siap tampil, yang putus asa, ucap pria 50 tahun tersebut.
FIFA Series 2026 akan berlangsung pada Maret mendatang. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan melawan Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. Ini akan menjadi debut Herdman. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Oleh Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda, belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak, belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dean Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, Dean Zandbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman tak butuh waktu lama untuk melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan skuad Garuda. Setelah melakukan pemantauan ketat di Super League 2025-2026 hingga terbang ke Eropa, ia telah menemukan faktor kunci yang menjadi penyebab kegagalan timnas di era Patrick Kluivert, dan menurutnya itu sama sekali bukan karena kurangnya talenta. Dalam proses pengumpulan data jelang FIFA Series Maret mendatang, Herdman justru menemukan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat, terutama di lini pertahanan. Ia bahkan tak ragu menempatkan kualitas para pemain bertahan Indonesia di jajaran elit Asia. Dengan fondasi pertahanan yang solid, Herdman menegaskan bahwa tugasnya adalah bekerja dengan potensi yang ada dan membangun kekuatan tim di sekitarnya. Ia menolak alasan bahwa skuad Garuda kekurangan talenta untuk bersaing. Menurut saya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang dia pikir harus dia miliki, ujar John Herdman. Dari analisis inilah, pelatih asal Inggris tersebut sampai pada kesimpulan utamanya mengenai biang kerok kegagalan di siklus kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, masalah terbesar di era Kluivert bukanlah kualitas individu, melainkan kurangnya waktu untuk membangun chemistry dan koneksi yang solid antar pemain, terutama saat menghadapi laga tandang yang berat. Kini, Herdman optimis bahwa ia memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi masalah koneksi tersebut dan menyatukan semua potensi yang ada. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner resmi bergabung dengan klub Indonesia Dewa United FC. Pemain 22 tahun itu direkrut dari klub Liga Belanda FC Utrecht. Ivar akan memperkuat Banten Warriors hingga akhir musim. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan di lini tengah Dewa United, berbekal pengalaman bermain di Eropa, serta jam terbang internasional bersama tim nasional. Dalam sesi perkenalan di Dewa United Arena, Ivar mengatakan perjalanan sepak bolanya di Belanda menjadi fondasi penting dalam perkembangan kariernya. Ia mengungkapkan selama membela FC Utrecht, sempat mendapat kesempatan tampil bersama tim utama, serta mencatatkan banyak menit bermain di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Ivar mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Dewa United. Selain di level klub, Ivar juga mengungkapkan perjalanan bersama tim nasional Indonesia yang dimulai dari kelompok usia muda. Ia kemudian melanjutkan kiprah di tim U23 hingga dipercaya memperkuat tim senior di bawah 3 pelatih berbeda. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, Ivar menyatakan keyakinannya terhadap potensi tim. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuka peluang besar bagi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sejumlah pemain asing bahkan sudah menyatakan minatnya untuk menjadi WNI dan membela Merah Putih. John Herdman menegaskan bahwa kualitas menjadi faktor utama dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain keturunan maupun asing yang memiliki standar permainan level internasional. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Sejumlah pemain yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia maupun yang sudah lama berkarier di tanah air secara terbuka menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia.